Barangkali kita mulai saja Bu, Bapak, Pak, Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa ala alihi wa sahbihi wa maula amma ba'du. Bapak Ibu yang sama-sama berbahagia, pada jumpa kali ini saya sangat apresiasi kepada Bapak Ibu semua, terutama dalam proses perkuliahan dari awal sampai dengan kemarin pada tugas yang terakhir, semangat untuk menyelesaikan atau mengikuti proses perkuliahan itu sangat antusias, sangat semangat, dan itu juga menjadi kebanggaan kita dalam melanjutkan proses perkuliahan ini. Salat dan taslim atas junjungan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebenarnya patut untuk mencontohi dari risalah dan sunnah yang telah diwariskan kepada kita sebagai arah dalam meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini adalah pertemuan yang ke-6 dalam jadwal di PJJ PAI. Harus ke-6 itu melaksanakan tutorial online secara tatap muka, secara online, untuk lebih mengakrabkan kita yang selama ini kita dalam perkuliahan yang tidak dengan tatap maya, hanya dengan mengirimkan tugas, materi, dan menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Sekalipun ada komunikasi lewat WA itu sebagai penguat. Sebagaimana dalam RPS kita, barangkali saya sharekan di grup ini, bahwa materi kita adalah perspektif filsafat Islam tentang pendidikan. Nah, jadi kita dalam pertemuan sebelumnya bahwa filsafat itu atau filsafat pendidikan Islam itu cara berpikir kita yang rasional dengan menggunakan analisis yang masuk akal, lalu kemudian secara sistematis, lalu kalau kaitan dengan pendidikan itu, maka setidaknya ada 3 komponen, yaitu ada ontologis, ada epistemologis, dan aksiologis. Itu secara sistematika dalam berpikir filsafat. Lalu kemudian dalam pemikiran Islam itu juga ada yang disebut dengan bayani, burhani, dan irfani. Kalau ontologis tadi adalah melihat sesuatu itu dengan dasar-dasar yang ada. Kalau berfilsafat secara pemikiran Yunani, bahwa ilmu pengetahuan itu dasarnya adalah dari realitas yang ada. Nah, dalam Islam, seperti yang kita diskusikan pada materi sebelumnya, ada disebut dengan bayani. Jadi dalil-dalil teks agama itu sebagai patokan dan pijakan dalam melihat pendidikan Islam, berangkat dari Al-Quran dan hadis. Lalu kemudian burhani, kalau dalam pikiran filsafat secara umum itu disebut dengan epistemologis.
yaitu melihat sesuatu itu dengan pendekatan ilmu pengetahuan. Burhani juga melihat sesuatu itu dengan ilmu pengetahuan. Misalnya sholat misal. Sholat secara burhani dasarnya aqimis sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Tapi dalam pemahaman sholat itu ada dipahami berdasarkan burhani. Pahami berdasarkan ilmu pengetahuan. Bisa didekatkan secara kesehatan, medis, bisa didekatkan secara sosial, bisa didekatkan secara budaya, bisa dikaji lewat keilmuan yang lain. Nah, sehingga pemahaman sholat itu menjadi lengkap. Misalnya dipahami secara medis, dipahami secara kesehatan. Bagaimana sholat itu mampu mewujudkan kehidupan yang sehat bagi manusia. Nah, itu setelah diteliti, gerakan-gerakan sholat itu adalah gerakan kesehatan. Di samping secara spiritualnya. Lalu kemudian aksiologis dalam praktiknya atau yang disebut dengan irfani, itu ada rasa yang diambil dari misalnya sholat tadi. Jadi komunikasi dengan kita dengan Allah itu memiliki tingkat kepuasan batin istilahnya. Nah, halnya dengan pendidikan, maka pendidikan betul-betul konsepnya itu diambil dari at-tarbiyah atau misalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Rabba, yaitu pembimbing. Segala puji bagi Allah, Tuhan pembimbing sekalian alam. Rabba yarbu, ya, pembimbing. Sehingga tarbiyah itu namanya pendidikan. Lalu kemudian dalam konteks pemahaman secara epistemologis burhani, maka teori-teori pendidikan itu dari Al-Quran misalnya, nah itu memberikan perhatian. Atau mengkaji Al-Quran untuk melahirkan teori-teori pendidikan. Bagaimana tujuan pendidikan misalnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu kemudian itu tujuan dari pendidikan Islam. Lalu kemudian bagaimana kurikulumnya? Nah, kurikulumnya itu kan diambil dari semua yang menjadi informasi-informasi wahyu yang diterapkan kepada peserta didik. Nah, sehingga apa saja materinya diambil dari yang pertama adalah ada penguatan akidah. Lalu kemudian ada penguatan syariah atau ibadah dan ada penguatan akhlaknya. Nah, itulah kemudian kenapa Imam Al-Ghazali membagi ilmu pengetahuan dalam Islam itu menjadi dua. Ilmu Islam dan ilmu pokok yang disebut dengan yang wajib dan ilmu penunjang. Dan tidak harus dimiliki oleh semua orang. Kalau ilmu pokok yang wajib itu wajib. Misalnya ilmu akidah, ilmu tafsir, ilmu akhlak, ilmu syariah, itu wajib untuk semuanya. Nah, sementara ilmu-ilmu yang umum, yang tidak wajib itu hanya wajib bagi mereka yang mengkhususkan. Misalnya ilmu kedokteran, ilmu pertanian, ilmu-ilmu yang cukup hanya satu atau beberapa orang saja untuk menjadikan kemaslahatan. Nah, jadi
pendidikan dalam kajian filsafat itu melahirkan turunan-turunan teoritis yang kemudian itu menjadi pelaksanaan pendidikan Islam yang dilakukan oleh umat Islam. Lalu kemudian dalam masalah yang dihadapi dalam pendidikan Islam itu, sebelum kita mengkaji lewat pendidikan filsafat pendidikan, pertama peserta didik kita itu dalam realitasnya, baik yang ada di lembaga pendidikan formal maupun yang tidak formal, itu juga mengalami kebingungan ketika nilai dan norma yang mereka terima di sekolah sangat jauh berbeda dengan perilaku masyarakat di sekitar mereka. Nah, artinya ada sesuatu yang terputus. Nah, kemudian ada krisis contoh teladanan yang ada dari orang tua, guru, masyarakat, pemerintah. Kemudian kurang dalam memberikan penghargaan terhadap sistem kehidupan bermasyarakat pada orang-orang yang mengamalkan ajaran agama. Nah, hal itu menjadi satu kendala yang dihadapi dalam pendidikan. Perlu ditunjang dengan adanya solusi dari cara berpikir filsafat. Belum lagi yang berkaitan dengan sekularisme yang dihadapi oleh anak-anak kita di sekolah, maupun adanya pemahaman liberalisme, kebebasan dalam hal kehidupan yang mereka alami dalam kehidupannya. Nah, itu menjadi masalah yang dihadapi. Sehingga kalau kita melihat dalam cakupan pendidikan Islam, Syekh Muhammad Yusuf Al-Qardawi mengemukakan bahwa pendidikan Islam itu adalah pendidikan manusia yang seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmani, akhlak dan keterampilan. Itu yang menjadi orientasi dalam memahami pendidikan Islam, supaya kesenjangan tadi tidak ada dalam kehidupan kita semua, terutama pada peserta didik kita. Nah, begitu juga dengan Bapak Ahmad Marimba. Pendidikan Islam itu adalah pendidikan untuk membimbing jasmani dan rohani berdasarkan hukum agama untuk terbentuknya kepribadian menurut ukuran Islam. Jadi tidak jauh-jauh dari nilai keislaman. Nah, sehingga dari apa yang dikemukakan ini, bahwa pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang berupaya menyiapkan manusia untuk hidup yang lebih baik dalam keadaan damai, ya. Lalu kemudian sekalipun dalam keadaan perang, jadi pendidikan itu tetap memberikan seutuhnya untuk bisa hidup damai. Sekaligus juga untuk menyiapkan masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis dan pahitnya. Apapun yang dihadapi oleh manusia, maka pendidikan Islam memberikan solusi, ya, agar cara dalam pelaksanaan pendidikan itu bisa memberikan perhatian yang lebih. Lalu kemudian selanjutnya adalah
eh, dari segi tujuan, ya ini tujuan yang dicapai itu adalah adanya keseimbangan pertumbuhan yang diberikan, yang dibimbing melalui latihan jiwa, akal, pikiran tadi. Sehingga pendidikan itu hendaknya mencakup pengembangan seluruh aspek yang tujuan akhirnya adalah menjadi muslim yang perwujudannya memiliki ketundukan yang sempurna kepada Allah, baik secara pribadi, komunitas, maupun seluruh umat manusia. Jadi tujuan pendidikan Islam adalah tujuan untuk memberikan perwujudan ketundukan atau ketaatan yang sempurna kepada Allah, baik secara pribadi, komunitas, maupun seluruh umat manusia. Itu dilaksanakan secara individu, sosial, dan secara profesional, baik yang dimiliki oleh peserta didik maupun yang menjadi tujuan yang diinginkan oleh pendidik kita sebagai orang yang bergelut dalam pendidikan Islam. Nah, bagaimana perspektif pendidikan Islam itu terhadap pendidikan? Sehingga kita melihat apa itu filsafat pendidikan Islam, yang pada hakikatnya adalah konsep berpikir tentang pendidikan yang bersumberkan kepada ajaran agama atau ajaran Islam tentang kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan secara terbimbing agar nanti menjadi manusia muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam sebagai hamba Allah. Itu cara berpikir dalam filsafat dalam memandang pendidikan Islam, yaitu bagaimana kita berpikir tentang pendidikan yang secara konseptualnya itu bersumber kepada agama Islam, yang jadi objek yang menjadi kajian pendidikan itu adalah bagaimana memberikan kemampuan kepada manusia yang manusia itu dapat dibina dan dapat dikembangkan serta dibimbing menjadi muslim yang seluruhnya pribadi, jiwa yang selaras dengan ajaran agama Islam sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di bumi ini. Nah, itu konsep dasarnya bagaimana filsafat dalam melihat pendidikan Islam. Lalu kemudian bagaimana cara pandang filsafat terhadap pendidikan Islam? Pertama, secara robbaniyah. Ya, robbaniyah ini adalah bahwa cara berpikir atau filsafat memandang bahwa pendidikan Islam itu harus robbaniyah. Dalam surah Ali Imran itu kunu rabbaniyina, ya jadilah hamba Allah yang robbani, bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Disebabkan karena kita mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Lalu kemudian kaitannya dengan pendidikan, jadi ruh pendidikan kita adalah sifatnya robbani. Dalam surah Al-An'am ayat 161 itu, kul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Ya, katakanlah sungguhnya aku ya memberikan petunjuk kepada siratal mustaqim, dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Oh, kita ini adalah bukan orang yang musyrik.
yang sandarannya kepada ilahiyah. Lalu kemudian dalam surah An-Najm itu wa anna ila rabbi wa anna ila rabbikal muntaha, bahwa kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu itu. Nah, jadi eh, bersifat rabbaniyah. Jadi filsafat memandang bahwa apa yang kita didik kepada peserta didik itu sifatnya adalah rabbani. Lalu kemudian yang kedua, syumuliyah takamuliyah. Ya, harus mencakup seluruh aspek. Ya, syumul, syamali. Aspek yang seluruhnya, seluruh aspek kehidupan, dan kehidupan itu harus sempurna, saling mendukung terbentuknya manusia yang sempurna. Lalu kemudian tawazun, seimbang, memberikan ruh dan jasadnya, individu dan sosialnya, kebahagiaan dunia dan akhirat, idealis dan pragmatis. Nah, itu seimbang, tidak berat sebelah. Kemudian yang keempat, mukhafizah wa mujadidah, harus menjaga ajaran tetap atau prinsip yang sudah ditegaskan, bahwa apa yang disebutkan dalam Quran itu, dalam wahyu itu menjadi syarat dalam sistem pendidikan yang ada untuk dikaji dengan ijtihad, sehingga tantangan perubahan zaman itu searah dengan bimbingan yang ada dalam wahyu. Nah, itu cara pandang filsafat dalam pendidikan Islam. Lalu kemudian cakupan pendidikan Islam dalam filsafat pendidikan itu, ini yang terakhir, Bapak Ibu. Yang terakhir adalah isi daripada pendidikan Islam dengan cara pandang filsafat pendidikan Islam itu. Pertama, tarbiyah jasadiyah, pendidikan secara fisik. Artinya dalam pendidikan Islam itu, pendidikan fisik itu menjadi penting, karena dalam fisik yang kuat, kata hadis Nabi, terdapat jiwa yang kuat. Nah, begitu. Jadi ada mata pelajaran olahraganya. Makanya di pondok pesantren harus ada olahraga, ada bela diri, ada karate. Di sekolah juga ada olahraga yang memberikan kesehatan fisik. Kemudian tarbiyah akliyah, pendidikan akalnya. Jadi akal itu harus diberikan bimbingan. Manusia tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dalam pendidikan, akal itu berfungsi untuk mengetahui tentang sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Yang kedua, tarbiyah aqaidiyah, akidahnya. Ya. Jadi akal itu harus dimasuki lewat akidahnya. Ya, akidah yang berkaitan dengan ketauhidan. Dan selanjutnya adalah akhlakiyah, akhlaknya, karakter baik dan karakter hasanah atau akhlakul mahmudah. Jadi yang disebut dengan, kalau dalam mata pelajaran kita disebut dengan akidah akhlak. Antara akidah dengan akhlak itu, itulah yang menjadi kenapa ada akidah dan ada akhlaknya. Jadi di mana ada keyakinan, di situ ada akhlaknya. Lalu kemudian tarbiyah wujdaniyah, naluri, insting, melatih kepekaan emosional. Nah, disitulah kemudian kita memberikan bimbingan sabar, syukur,
lalu kemudian qanaah, ada itu naluri, insting. Ada sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani, maka dia tertolak. Nah, itu perlu untuk diberikan. Maka cakupan pendidikan Islam dalam perspektif pendidikan Islam itu eh, memberikan bimbingan tarbiyah wujdaniyah, naluri. Jadi orang kalau nggak punya naluri itu nggak sempurna hidupnya. Jadi naluri ini yang memberikan rasa kepada kehidupan manusia. Ada rasa dalam kehidupannya. Sehingga ada rasa saling tolong menolong, ada rasa empati, ada rasa saling menghargai. Nah, itu penguatan. Yang keenam tarbiyah jamaliyah, ya kelembutan, keindahan. Jadi manusia perlu diberikan bimbingan agar dalam pendidikan itu ya ada hilwah, hilyatun, ya hilyatun hasanah, kelembutan yang baik. Jadi tutur katanya, karakternya yang mencerminkan kelembutan dan keindahan. Bagi Imam Al-Ghazali, al-khiyatut tarbiyatul islamiyah, kelembutan dalam pendidikan agama Islam. Nah, yang terakhir adalah tarbiyah ijma'iyah, ini pendidikan sosial. Sehingga ada istilahnya kesolehan pribadi dan kesolehan sosial. Jadi pendidikan Islam memberikan perhatian bahwa dalam membimbing manusia, peserta didik misalnya, maka peserta didik itu harus betul-betul dibimbing secara fisiknya, secara akalnya, secara hati, dan secara kehidupan pribadi dan kehidupan sosial. Saya kira itu kita memahami pendidikan dalam cakupan pemikiran filsafat pendidikan Islam. Sehingga secara teoritisnya hasil berpikir filsafat terhadap pendidikan Islam menghasilkan pendidikan ya dengan mengembangkan semua aspek kemanusiaan. Jadi fisik, jiwa, akal, hati, dan ruhnya. Pendidikan hendaknya menganggap dan memperhatikan pentingnya aspek pencapaian kebahagiaan dunia dan akhirat. Ketiga, mengembangkan seluruh potensi manusia dengan menjaga keseimbangan dan keterkaitan antar potensi ya guna merealisasikan kesempurnaan dan keseimbangan kepribadian manusia. Pendidikan berlangsung secara terus-menerus. Tidak ada batasnya. Jadi pendidikan itu berlangsung minal mahdi ilal lahdi. Nah, itulah yang dalam hadis itu dari buayan, dari ayunan sampai kepada liang lahat. Terakhir bahwa sistem pendidikan itu dibuat sedemikian rupa agar dapat mendidik manusia dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, ini tujuan daripada pendidikan. Nah, sehingga rasionalisasi terhadap keberadaan arah pendidikan kita dengan cara berpikir filsafat itu sangat sempurna sekali. Sangat luas dan menjangkau di dunia dan di akhirat. Nah, sehingga itulah yang disebut dengan manusia kamil, manusia yang sempurna. Saya kira itu Bapak Ibu yang menjadi pengantar pada kesempatan ini dari materi pada pertemuan ke-6 ini.
mengantarkan kita untuk memahami bahwa filsafat Islam memandang itu dalam rumusan dan konsep yang luas, tidak terbatas pada apa yang menjadi kebiasaan kita. Kalau kita misalnya mengajar di MTS, di MA, di SMP, SMA, maka tidak sebatas itu dalam cakupan cara berpikir dalam jangkauan filsafat pendidikan Islam dalam memahami pendidikan. Baik Bapak Ibu, terima kasih sebagai pengantar. Nanti PowerPoint ini saya akan sharekan di grup bagi bahan informasi. Izin bertanya Pak dosen boleh? Baik, boleh. Alhamdulillah, terima kasih waktunya dari pemaparan apa yang tadi Pak dosen Pak Ilham sampaikan. Kirain malam minggu tuh mau diajak ngopi Pak. Gitu. Ini kan hanya sebatas pengantar aja. Tapi lumayan serius juga nih Pak. Mencoba memahami apa yang Pak dosen sampaikan, lumayan cukup berat juga Pak bagi saya. Ada juga yang kemarin itu Japri, Pak materinya kok berat-berat sekali materinya, sehingga kami nggak bisa maksimal untuk pembuatan tugasnya. Begitulah filsafat itu. Ya. Semakin rumit, semakin kena filsafatnya. Ya. Ini Pak, melihat apa yang tadi Bapak paparkan berkenaan dengan tarbiyah, macam-macam tarbiyah ya. Ada tarbiyah itu kan tadi tarbiyah sebentar Pak. Ini ada saya catatannya. Ya, saya munculkan lagi. Ada tarbiyah jasad ya, tarbiyah akhliyah, aqaidiyah, terus ada wujdaniyah, jamaliyah dan ijtimaiyah. Kalau untuk di Islam sendiri bimbingan terhadap jiwa itu kan ada ya Pak ya yang disebut dengan nafsu. Nah ini gimana tarbiyah melihat ya tarbiyah untuk hal ini nafsu Pak, filsafat pendidikan Islam, karena nafsu di dalam diri manusia itu ada kan ya, dan itu potensi juga Pak, bisa mungkin nafsu itu menyebabkan kejuhudan, dari nafsu juga mungkin menyebabkan kesesatan manusia itu Pak. Gimana melihat ini Pak? Terima kasih ya. Pak. Baik, terima kasih Pak Ujang. Dalam kajian, sebenarnya nafsu itu kajian tasawuf atau kajian filsafat Islam. Tapi kalau diarahkan kepada kajian filsafat pendidikan Islam, itu larinya kepada naluri atau insting yang di situ nafsu itu harus dibimbing betul-betul, karena potensi juga dalam Al-Quran itu an-nafsul lawamah ya, yang mengarah kepada sesuatu yang tidak baik. Ada nafsu yang mengarah kepada sesuatu yang baik. Nah, jadi dalam pemikiran tasawuf bahwa kalau nafsu itu dibiarkan untuk menguasai kehidupan manusia, maka nafsu itu manusia akan seperti binatang. Nah, sehingga perlu dipetakan. Jadi dalam filsafat pendidikan Islam itu nafsu itu atau naluri atau insting itu diarahkan supaya ada hilyatun, kelembutan atau dorongan untuk melakukan kebaikan. Nah, jadi nafsu itu potensi secara jasadiyah, lalu kemudian nafsu itu harus diiringi oleh atau dikendarai oleh
ruh tadi, atau yang disebut dengan al-iman, atau iman yang ada yang mengarahkan. Nah, sehingga kalau dibiarkan nafsu itu, maka manusia tidak akan berkembang dalam pemikiran dan perkembangan kehidupannya. Sehingga dia hanya memikirkan makan, kesenangan, dan apa-apa saja yang membuat dia itu senang. Nah, sehingga dalam pendidikan Islam, nafsu itu harus dibimbing, at-tarbiyah wujdaniyah, dibimbing agar nafsu itu bisa berdampingan untuk bisa melaksanakan sesuatu yang baik berdasarkan nilai-nilai keimanan. Sehingga dalam kajian Imam Al-Ghazali, kalau nafsu itu menguasai kehidupan manusia, maka manusia bisa saja nanti akan luput dari nilai-nilai keimanan dan amal soleh. Lalu kemudian juga, walaupun dalam Al-Quran itu ada nafsu yang hasanah, yang baik, atau nafsu yang tidak baik. Nah, sehingga kita lebih mengarahkan pendidikan itu untuk bisa dikembangkan kepada naluri, insting atau nafsu yang baik, untuk menghilangkan nafsu-nafsu yang tidak baik. Nah, itu Pak Ujang. Sambil kalau di dalam Al-Quran itu Pak ada yang namanya nafsu amaroh ya, terus ada nafsu lawamah dan ada nafsu mutmainah. Nah ini kan kecenderungan di manusia ada semua itu Pak, tergantung nantinya kan ya berdasarkan bimbingan yang didapatkan oleh manusia itu sendiri. Mungkin itu ya Pak ya untuk ya. Nafsu mutmainnah, nah itu nafsu, kalau dalam bahasa yang sederhananya itu, nafsu itu adalah potensi, ya, potensi yang ada dalam fisik, ya, fisik manusia dan hatinya. Nah, sehingga yang berkaitan dengan tiga nafsu tadi, yang dua yang harus dibimbing ya untuk bisa menjadi manusia yang sempurna, disebut dengan nafsul mutmainnah. Ya, nah kalau dalam kajian tafsirnya, ya, nafsul mutmainnah itu adalah mereka-mereka yang memiliki jiwa yang tenang dalam artian penuh dengan konsentrasinya untuk mendekatkan hati dan dirinya kepada Tuhan, sehingga apapun masalah yang dihadapi itu yang dihadapi dengan hati dan pikiran yang tenang. Tapi dari kesemuanya itu, ya, menjadi potensi dari keseluruhan yang ada dalam kehidupan manusia. Nah, maka tugas pendidikan itu adalah membiasakan potensi baik atau mengembangkan potensi baik untuk menghindari potensi yang tidak baik. Nah, jadi ketiga-tiga nafsu itu ada dalam kehidupan manusia, tetapi bukan berarti adanya itu menjadi manusiawi, enggak. Ya, dalam konsep teori pendidikan Islam, kajian filsafat, bahwa adanya sesuatu potensi yang mengarah dalam pengembangan kehidupan manusia harus dibarengi dengan pembiasaan manusia untuk lebih menguatkan potensi yang baik, agar potensi yang tidak baik itu
tidak terjadi dan tidak dilakukan serta tidak mempengaruhi dari pengetahuan, sikap dan tingkah laku dalam kehidupan manusia. Jadi 3 nafsu itu harus dibimbing dalam konsep pendidikan Islam. Kalau tidak dibiarkan maka manusia akan bingung. Ya, akan bingung karena dalam Quran tiga-tiganya itu ada. Maka tugas pendidikan adalah mengarahkan ketiga-tiganya itu sembari untuk memberikan filter kepada yang tidak baik. Lalu kemudian, kalau istilahnya itu dalam kajian tasawuf itu ada namanya tahalli, tajalli istilahnya itu. Ya, kalau tahalli itu memasukkan amal soleh, lalu kemudian menghilangkan perbuatan tidak baik. Takhalli, ya, berupaya mengosongkan, ya, mengosongkan sesuatu yang tidak baik, mengisi pada perbuatan yang baik. Itu dalam konsep pemikiran Islam baik tasawuf maupun dalam konsep pemikiran filsafat pendidikan Islam. Saya kira itu Pak Ujang. Ya, terima kasih Pak dosen. Yang lain, Pak Khalid, Pak Rizal. Tambah satu boleh Pak? Silakan Pak Khalid. Pak Ahmad Rodi, Pak. Iya Pak. Gini Pak dosen, ternyata kok berat juga ini malam minggu. Gini Pak dosen, perspektif filsafat pendidikan Islam ini sangat ideal gitu ya, sangat bagus, sangat sempurna gitu. Sedangkan pada kenyataannya kan dunia pendidikan kita juga dihadapkan pada hal-hal yang pragmatis ya, bagaimanapun pendidikan juga akan mempertimbangkan bagaimana penyerapan di dunia kerja dan lain sebagainya. Apakah memang perspektif filsafat pendidikan itu membicarakan hal-hal yang ideal begitu Pak? Sejauh mana filsafat itu bisa mengakomodir ketidakidealan gitu, atau memang yang dibahas itu yang idealnya seperti itu gitu Pak? Mohon penjelasannya. Iya, baik Pak Ahmad Rodli ya, Pak Odi. Jadi secara idealnya itu semua para tokoh pemikiran pendidikan Islam, filsafat pendidikan Islam, atau dalam kajian tasawuf, jadi upaya untuk membina manusia atau mengisi kepribadian manusia kepada pemahaman yang baik, amal yang baik, itu menjadi tujuan daripada pendidikan Islam itu. Nah, lalu kemudian sekarang dihadapkan dengan pragmatis, ya. Apakah dari teori-teori pendidikan Islam itu meniadakan pekerjaan? Nah, jadi tidak juga. Kalau dalam pemikiran Imam Al-Ghazali bahwa malah misalnya Ibnu Sina, ya, Ibnu Sina mengatakan bahwa yang paling pertama sekali diberikan kepada peserta didik itu adalah ilmu-ilmu agama. Setelah itu keterampilan pekerjaan. Jadi kalau sudah ada modal agamanya, ya silahkan untuk diberikan kepada peserta didik itu kreativitas mana yang digelutinya. Ada yang ke pemerintahan, ada yang ke kompetensi pertanian misalnya. Nah, itu. Jadi kalau secara epistemologis bahwa pendidikan dalam perspektif pendidikan filsafat pendidikan Islam itu setelah dibina pengembangan akal, hati dan fisiknya, maka orang itu diberikan
keahlian untuk menunjang kehidupannya. Nah, disitulah kemudian kita di Indonesia memahami, misalnya di pesantren. Jadi pesantren itu sebenarnya dari tahun pertama sampai tahun kedua, sampai tahun terakhir di pesantren itu sebenarnya ilmu agama yang dikedepankan. Nah, setelah itu sudah ilmu agama yang sudah mantap, maka biarkanlah mereka mencari kreativitas sendiri gitu. Nah, sehingga sekarang ini kan setelah sekolah baru bekerja gitu, ya kan? Artinya secara epistemologis mereka diberikan pengetahuan dulu. Jadi untuk kreativitas pekerjaan itu diserahkan kepada kita masing-masing. Kita maunya kemana gitu. Nah, sehingga begitu selesai kita di sekolah menengah, maka akan diberikan penjurusan. Ada yang ngambil teknik, ada yang mengambil PAI, guru, ada yang mengambil kepemerintahan gitu. Nah, itu diserahkan kepada kitanya manusia. Tapi sebelumnya itu pendidikan akal, pendidikan hati, pendidikan ya secara konseptual penyempurnaan manusia yang sesungguhnya itu yang diberikan secara optimal. Nah, maka di sistem pendidikan kita itu dikasih jenjang, bukan berarti tidak boleh, enggak. Dikasih jenjang mulai dari TK sampai dengan pendidikan menengah. Nah, setelah itu baru kemudian diberikan jenjang kualifikasi pilihan penentuan keinginan kita dalam pekerjaan kita. Nah, begitu. Jadi yang tidak boleh itu yang bertentangan dengan filsafat Islam itu manusia tidak belajar lalu kemudian langsung tiba-tiba diajarkan untuk bekerja itu. Nah, itu enggak sesuai dengan fitrah manusia. Yang manusia dibutuhkan itu adalah ilmunya. Nah, setelah ilmunya baru kemudian kreativitas. Namanya keahlian itu kreativitas manusia. Nah, itulah kemudian sekarang ada yang lebih cepat. Misalnya ada SMK, sekolah menengah kejuruan. Kejuruan lebih mengarah kepada orientasi pekerjaan. Nah, jadi tapi dalam segi filsafat itu sudah kalau merujuk kepada pemikiran Ibnu Sina, batas usia kemampuan seorang untuk belajar itu yang paling cepat adalah umur ya 12 sampai ya 20-an ke atas. Setelah itu Itu Pak Muzab, mic-nya di off-kan. ya. Jadi secara pragmatis yang tidak punya dasar itu yang tidak disepakati dalam cara berpikir filsafat. Ya, maka secara runtun dalam filsafat pendidikan Islam itu bukan berarti meniadakan adanya mencari pekerjaan, tapi lebih kepada mengisi benak peserta didik itu ya dengan berbagai macam pengetahuan keagamaan, lalu kemudian setelah itu baru diserahkan kepada peserta didik untuk melanjutkan. Lalu dalam perspektif filsafat pendidikan Islam juga bukan berarti setelah mendapatkan pekerjaan itu juga meniadakan untuk proses pembelajaran, tidak. Karena dalam pemikiran pendidikan Islam bahwa
belajar itu tidak ditentukan waktu dan tempatnya, begitu. Karena dalam kehidupan manusia itu seiring dengan dinamika kehidupannya, maka pendidikan itu dibutuhkan untuk diketahui oleh manusia. Nah, sehingga tapi memang struktur materi yang dibutuhkan dalam pendidikan Islam itu sangat luas sekali. Ya, sangat luas, sehingga kita di Indonesia itu penjabaran mata pelajaran itu berdasarkan tingkat psikologis peserta didik. Tingkat psikologisnya. Jadi pendidikan, kalau dalam konsep filsafat pendidikan Islam, konsep filsafat pendidikan seumur hidup itu adalah pendidikan yang sesungguhnya. Artinya bahwa di dalam mencapai kesempurnaan, keseimbangan kehidupan kita, ya dituntut untuk kita mengisi benak manusia itu dengan jalan pendidikan secara spiritual. Nah, itu kita nggak juga menganut yang pragmatis kalau terutama di Indonesia, kecuali yang di negara-negara sekuler, ya itu sangat pragmatis sekali. Ya, sangat pragmatis, mulai dari sekolah dasar itu sudah ada persiapan mereka untuk bekerja. Jadi pendidikan mereka orientasinya adalah pekerjaan. Sementara pendidikan dalam Islam itu adalah orientasinya adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, gitu. Jadi tidak dibatasi oleh pekerjaannya. Sekira itu Pak Ahmad Rodi. Oke, Pak, terima kasih. Pak Muhammad Zisal, menyimak ya? Gimana Pak Ujang? Atau yang lain? Sepi sekali ini Pak Odi, Pak Rizal, Pak Ujang aja yang nampak. Saya menyimak, Pak. Iya, ya. Menyimak dan memahami filsafat. Saya juga menyimak. Kayaknya iya. Untuk kita Saya juga, Pak. Ya, saya kira kita semua menyimak. Jadi memang membahas tentang filsafat ini tidak cukup. Saya dari S1 bahas filsafat pendidikan Islam, S2 bahas lagi filsafat pendidikan Islam, S3 bahas lagi filsafat pendidikan Islam. Jadi andai kata ada lagi jenjang di atasnya pasti. Jadi di dalam pendidikan Islam itu ada istilahnya di dosen kami di Padang dulu. Jadi filsafat dalam kehidupan kita ini, terutama dalam pendidikan itu adalah cara berpikir untuk menemukan solusi. Misalnya di pendidikan, kita mengajar. Jadi mengajar tentu kita mengarahkan, misalnya materi kita, metode kita, atau masalah yang dihadapi kita di sekolah. Lalu kemudian penyelesaiannya harus dengan cara berpikir filsafat itu. Bagaimana cara menanganinya, bagaimana cara ya untuk menghindari ya supaya tidak ada tantangan, tidak ada halangan gitu. Jadi itu manfaat dari cara berpikir filsafat sebenarnya. Dalam kehidupan secara pribadi juga begitu. Misalnya ada masalah yang dihadapi oleh kita tidak langsung menjudge ya kepada sesuatu itu wah ini baik atau tidak itu. Tapi harus kerangka analisanya itu lewat cara-cara ya kenapa bisa begini, lalu kemudian apa yang harus dilakukan. Nah itu. Jadi tidak langsung menjustifikasi sesuatu itu wah ini sudah nasib saya, kan kayak begitu. Itu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, cara solusinya adalah dengan cara berpikir filsafat yang rasional, yang sistematis, misalnya rasional. Misalnya dalam kenapa peserta didik kita itu
nakal gitu. Rasionalnya berarti barangkali anak-anak kita itu ada masalah keluarga atau masalah internalnya. Maka kita akan mencarinya. Gimana cara mencarinya? Kita dekati. Gitu. Nah, setelah kita dekati, kita tanya apa masalahnya? Ternyata masalah keluarga misalnya atau masalah dirinya. Mungkin dia lagi ada masalah di kehidupannya. Nah, sehingga kita mengatakan, oh ternyata dia nakal karena begini. Nah, sehingga nanti ada solusinya. Nah, kalau begitu, begini caranya. Nah, gitu. Nah, itulah cara berpikir dalam filsafat itu. Tidak, misalnya sekarang ini kan ancaman guru itu sangat berat. Jangankan memukul. Kami di NTB ini kemarin di Sumbawa, agak jauh dari tempat saya, itu guru mencubit muridnya, gara-gara muridnya itu tak mau sholat, dicubit muridnya, dilaporkan ke orang tua lapor ke polisi. Pak Akbar ya. Lapor ke polisi, lalu jadi sudah dilaporkan, jadi dianggap salah, guru dianggap salah, lalu kemudian dari keluarga anak didik itu minta tebusan 50 juta itu. Nah, jadi itulah tantangan kita sekarang ini. Tapi kalau memang secara emosional kita hadapi peserta didik kita, yang rugi juga kitanya dengan undang-undang yang kita hadapi sekarang ini. Tapi kalau menyelesaikan masalah secara filsafat itu ya pasti kita baik, selamat, peserta didik juga selamat. Sehingga misalnya kalau dipanggil sholat tidak mau, panggil lagi lah, begitu. Lalu kemudian ditanya kenapa tidak mau, gitu. Ayolah sholatlah, walaupun kamu hadir di masjid, asal kamu tidak di luar, kan begitu. Gara-gara katanya anak itu mandang siswanya mandang guru itu dengan pandangan yang sinis, akhirnya gurunya marah itu. Kalau dia pakai filsafat, nggak mungkin dia marah, itu. Nggak mungkin dia marah. Mungkin dia itu mandangnya ya pandangan mungkin kagum lah gitu. Tapi kitanya yang salah memahami. Oh, pandang begitu, mungkin dia ya memandang rendah saya, kan begitu. Jadi dipukul anak itu. Jadi kalau kami di pesantren ini kan menghadapi anak yang 700-an orang, hampir 1000-an ini kan. Nanti kalau dibawa perasaan kan stres kitanya jadi guru. Itu. Tapi untung kan saya belajar filsafat itu dari S1 itu. Jadi saya menghadapi anak-anak yang banyak ini karakter yang berbeda. Jadi kalau tidak dengan cara berpikir yang solusif ya kita bukan kita yang nangis terus setiap hari menghadapi anak-anak yang banyak. Nah, kira-kira dalam keluarga juga begitu. Kalau istri marah jangan dianggap marah ke kitanya. Ya disenyumin aja kan. Gitu. Kalau sudah selesai marahnya kan pasti senyum gitu. Kira-kira itulah. Jadi tidak terlalu berat lebih filsafat itu. Jadi filsafat itu sifatnya dia ada solusi lah gitu. Dengan cara berpikir kita yang rasional. Lalu kemudian sistematis. Jadi menghadapi masalah itu tentu ada sistematisnya. Tentu kan kita yang guru itu kan belajar konseling juga cara menangani masalah. Jadi guru itu tidak saja mendidik, tapi konseling dalam pendidikan. Dalam filsafat itu sifatnya adalah bimbingan, konseling. Jadi konseling itu di samping membimbing juga mengarahkan, sekaligus juga membatasi. Nah itu, misalnya kalau nakal dibatasi nakalnya, diarahkan untuk dikembangkan pada hal-hal yang positif. Saya kira itu Bapak Ibu, ada yang bisa nanti tolong pakai Google Form untuk kehadiran, biar nanti setelah ini saya akan tandai absen kehadiran di LMS. Biasanya di kelas sebelah itu setelah materi ada absen.
Oh ya, ini Pak dosen, maaf mungkin ya keluar dari materi. Untuk menghadapi UTS gimana Pak? Mungkin ada infonya Pak? Biasanya gimana pada semester yang lalu? Ya soalnya mudah-mudah Pak kalau semester lalu mah Pak. Oh begitu. Iya, Bapak jangan kasih yang susah-susah Pak. Soalnya Saya- mudah, jawaban sulit. Kalau saya asal nampak ada yang dikirim, jangankan jawabannya, soal pun yang dikirim balik saya nilai itu. Nah, begitu. Untuk Saya absen dari Pak dosen apa dari kelas ya? ya Untuk absennya dari Pak dosen atau dari kelas? di kelas Yang saja. Ya dari kelas. Ya. Jadi ya saya kasih satu soal aja lah nanti untuk ujian UTS-nya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi jangan yang berat-berat ya Pak. Tapi Biasanya satu itu beranak Pak. Iya, Pak, Satu mampus soalnya satuan. jawabannya Iya, lima soalnya lima. satu aja nggak beranak. banyak. Saya juga kasihan. Ini Nanti jawabannya beranak Ini bisa. bapak-bapak ini tugasnya mengajar siang hari, lalu kemudian Ya. mengerjakan tugas-tugas mata kuliahnya juga berat. Iya Pak. Ini saya mikirnya Punya Pak. di pertemuan ketujuh ya, Ya. minggu depan ya. Baik Pak. Terima kasih Bapak. Ya. Jadi intinya kalau dengan saya itu asalkan tidak mengirim kertas kosong aja lah di form tugasnya. Sekalipun menjawab Bismillahirrahmanirrahim, saya kasih nilai ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Soalnya kemarin itu siapa ibu apa kemarin itu yang kirim jawaban yang berbeda dengan mata kuliah. Itu saya kasih memang tanda tidak lulus supaya konfirmasi ke WA gitu. Rupanya nggak dikonfirmasi. Ya, rupanya konfirmasinya di pertemuan hari ini. Dan saya juga nanti akan merubah penilaian itu bahwa itu tidak sengaja atau human error. Soalnya di kelas sebelah itu juga saya kesal. Soal yang saya dikirim balik lagi ke saya dengan tugasnya. Nah gitu. Tapi saya kasih nilai. Saya kasih nilai dan nilai walaupun nilainya apa adanya saja. Itulah Pak dosen filsafat selalu menilai dengan objektif. Ya enggak juga saya juga itu. Cuman saya supaya menyelamatkan saja kemarin itu. Ini kita kasih, kalau nggak kasih nilai sayang juga itu kalau ya mungkin terlalu sibuk atau ada human error lah gitu. Baik, Bapak Ibu, mohon di absen nantinya biar setelah ini atau besok saya akan tandai untuk yang kedua, Bapak Ibu, supaya kalau memang tidak, ini 42 ya, sebenarnya anggota kita ada 50. Ini yang tidak hadir, yang lain mungkin bisa disampaikan ke yang lain. Kalau tidak mengirimkan tugas, tolong dikonfirmasi apakah izin atau sakit. Biasanya kemarin kalau yang di kelas A itu pertemuan kedua ada 49, satu orang yang tidak. Jadi saya tunggu konfirmasi di WA atau di grup, tidak ada. Konfirmasinya setelah 1 minggu setelah itu kelalaiannya. Jadi bisa dipertimbangkan nanti di sakit atau apalah nanti ya, sehingga tidak memberatkan. Kalau alfa itu sangat berat ya untuk nanti penilaiannya. Ya baik Bapak Ibu, barangkali sudah di NTT udah, apalagi di Gorontalo udah jam berapa ini? Sudah malam. Persiapan besok kita untuk ASN. untuk acara. Ya, Terima kasih atas perhatian Pak Khalid, Pak Jan, Ya, Pak Wisnu, Pak Zainul Haji, Pak Hashim, ya Bapak yang lain, Ibu-ibu yang lain. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, semoga hari ini menjadi pemantik semangat kita untuk pada perkuliahan yang akan datang. Amin. Yang terakhir, ya tetap semangat untuk belajar
belajar, semangat untuk membaca, mengerjakan tugas, dan tentu menjadi proses penyelesaian kita. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan selamat dan kita akhiri dengan sama-sama baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada kegiatan lain.